Pakai baju adat Baduy, ini pesan yang hendak disampaikan Jokowi. Ditulis oleh Diha Alif dari siwa.com. Bukan Jokowi namanya kalau tak memberi pesan-pesan moral tersembunyi di balik setiap langkahnya. Ini juga lah yang membuatnya terlihat berbeda dari presiden sebelumnya dan juga oleh lawan politiknya saat ini. Kita masih ingat bagaimana waktu itu SBY sempat mengadakan tur keliling Jawa untuk menjelek-jelekan Jokowi dan mengangkat nama istrinya. Tak pelak Jokowi pun memberi alasan menohok dengan kunjungannya ke Wisma Hambalang yang mangkrak. Bangunan korban korupsi zaman SBY itu pun disorot seluruh media dan berganti semua orang menjelekkan nama SBY. Juga saat ramai video penolakan RUU Ciptaker oleh mahasiswa, Jokowi malah asik melihat itik-itik di Kalimantan. Seperti memberi tanda bahwa demo tanpa disertai argumen yang kuat, apalagi cuma ikut-ikutan seperti layaknya kerumunan itik yang dengan mudah digiring ke sana kemari. Ada banyak lagi pesan-pesan tersirat Jokowi lainnya seperti menaruh buku karangan Terelie dan memilih buku lain yang menurutnya lebih layak untuk dibaca. Kini saat pidato di depan MPR dirinya mengenakan adat suku Baduy. Ternyata ini berhubungan dengan pandemi corona di mana suku Baduy sukses mencetak 0 kasus. Bukan hanya karena mengisolasi diri, tapi juga karena ketaatan yang tinggi soal prokes. Seperti diberitakan Merdeka.com, kasus positif COVID-19 hingga kini tidak ditemui di lingkungan masyarakat Baduy yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten. Padahal kabupaten tersebut saat ini berstatus zona merah lantaran tingginya kasus penyebaran COVID-19. Hal tersebut diutarakan oleh Kepala Puskesmas Cisimut Lebak Dr. Maitri Nurmaningsih. Menurutnya, kepastian 0 kasus corona di lingkungan adat Baduy itu didapatkan setelah pihaknya melakukan tes antigen beberapa waktu lalu. Kita tidak menemukan kasus positif COVID di Baduy. Dari pandemi di tahun 2020 sampai sekarang bulan Juni 2021. Menurutnya, masyarakat Baduy amat disiplin mematuhi peraturan yang diberikan oleh tetua adat, termasuk soal penerapan prokes yang begitu ketat. Sebagai masyarakat dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi, ternyata di tengah masa pandemi ini warga Baduy amat mematuhi titah dari tetua adat. Salah satu yang menjadi kunci nihilnya kasus COVID-19 adalah dengan tidak banyak bepergian keluar daerah. Tak hanya menunda bepergian, kebijakan adat di sana pun dikenal tegas termasuk tak membiarkan wisatawan masuk tanpa menerapkan prokes seperti memakai masker, mencuci tangan, dan tak berkerumun. Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat adat Baduy saat ini lebih banyak melakukan aktivitas di ladang mereka masing-masing sehingga tidak ditemui dan melakukan kontak erat dengan orang dari luar. Sementara itu, kawasan permukiman masyarakat Baduy juga diperketat dengan protokol kesehatan termasuk melarang wisatawan untuk membuang sampah sembarangan. Pihaknya dan petugas medis dari Puskesmas Cisimut pun turut mengapresiasi tetua adat Jaru Saija di Baduy, lantaran dinilai berhasil memutus rantai penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Sementara itu, tetua adat Kanekes Jaru Saija mengatakan bahwa prokes memang tegas diterapkan di wilayahnya. Ia mencontohkan warga di sana tak boleh keluar daerah, dan warga Baduy yang merantau diminta untuk pulang segera. Kemudian sebelum sampai di kampung mereka diminta untuk memeriksakan kesehatannya di puskesmas setempat serta meminum ramuan tradisional yang terbuat dari rempah. Terkait vaksinasi, rencananya Puskesmas Cisimut akan menggunakan sistem jemput bola. Kegiatan vaksinasi ini akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak sebagai upaya mencegah penularan. Vaksinasi hanya dilakukan di lingkungan desa adat Baduy. Pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar warga di sana bisa menerima vaksin dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada tetua adat. Ia berharap agar pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan lancar mengingat tetua adat Jaru Saija sudah divaksin COVID-19. Ternyata warga Baduy lebih pintar mentaati prokes ketimbang masyarakat lainnya. Ini artinya mereka tidak serta-merta 0 kasus karena terisolasi, karena selain Baduy juga banyak daerah-daerah pelosok lainnya yang jarang dimasuki. Namun nyatanya daerah-daerah pedalaman ini pun saat ini berganti menjadi zona merah. Bahkan di suatu daerah disebutkan tetap menggelar hajatan nikah, arisan guru, menjenguk perantau yang sakit tanpa prokes, dan sebagainya. Tak salah jika kemudian Jokowi menjadikan suku Baduy sebagai contoh nyata bagaimana kita berhadapan dengan corona. Semoga saja kita tak hanya menilai baju adat yang dikenakan Jokowi dari nilai fashionnya saja, tetapi lebih pada pesan moral di dalamnya. Andai kita mentaati pesan pemerintah untuk mematuhi prokes secara ketat dan membatasi bepergian, bisa jadi tak perlu ada PPKM berulang apalagi peningkatan kasus yang intensif. Sementara pemerintah mengupayakan program vaksinasi secara menyeluruh menjadi kewajiban kita untuk melakukan aturan 3M dan menghindari kerumunan. Apalagi di momen perayaan Agustusan seperti saat ini, lebih baik diam di rumah sambil menikmati lomba lewat rumah digital dari Kominfo. Yuk simak video selanjutnya.
Anies AHY Nyapres, Indonesia siap bubar. Ditulis oleh Nina Nur dari siwa.com. Walaupun disebut masih jauh, akan selalu menarik untuk membicarakan soal Pilpres 2024, terutama soal elektabilitas para capres. Menariknya itu adalah ketika menyandingkan para capres itu dengan rekam jejak maupun perkembangan perilaku, sikap, dan kinerja mereka. Logis bukan itu? Seperti ketika kita mengikuti Pilpres 2019 lalu, pastilah akan melihat rekam jejak dan kinerja pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandiaga. Fokus tulisan ini adalah hasil survei dari lembaga Indo Strategik yang dirilis pada awal bulan ini, khususnya simulasi pasangan Capres-Cawapres. Hasilnya, pasangan Anies AHY menempati urutan teratas dengan hasil 20,25%, disusul dengan pasangan Prabowo Puan 14,65% dan Ganjar Ridwan Kamil 8,5%. Kemudian dalam hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Indonesia Elections and Strategic atau Index Research pada tanggal 8 Juni 2021, kembali nama pasangan Anies AHY muncul dalam salah satu simulasi. Ketika semua capres yang diunggulkan masing-masing dipasangkan dengan AHY, hasilnya pasangan Anies AHY unggul di tempat pertama 35,3%. Disusul oleh pasangan RK AHY 31,2%, Prabowo AHY 17,8%, dan Ganjar AHY 10,1%. Sisanya yang tidak tahu dan tidak menjawab sebesar 5,6% saja. Sementara itu dalam hasil survei dari Lembaga Parameter Politik yang dirilis pada tanggal 5 Juni 2021, Anies AHY juga dimunculkan dalam salah satu simulasi. Dalam setiap simulasi hanya dimunculkan dua pilihan pasangan Capres-Cawapres. Pasangan Anies AHY dilawankan dengan pasangan Prabowo Puan. Anies AHY mendapatkan kemenangan dengan hasil 35,9%. Sedangkan Prabowo Puan hanya mendapatkan hasil 21,8% dan yang menjawab ragu atau tidak menjawab sebanyak 42,3%. Yang ragu dan tidak memberikan jawaban banyak sekali, sepertinya karena pilihan yang sangat terbatas. Nampaknya para lembaga survei hobi memasangkan Anies dengan AHY. Di atas kertas mereka memang nampaknya jadi perpaduan yang sempurna. Anies sebagai capres yang punya pengalaman sebagai Gubernur DKI Jakarta tanpa ikatan partai, sedangkan AHY sebagai ketum partai yang punya basis partai politik. Sehingga tinggal bagaimana cara Anies dan AHY menarik semakin banyak partai politik untuk mengusung mereka. Untuk bisa memenuhi presidensial threshold 20% suara sah nasional atau 25% kursi DPR. Tentu saja modal kemenangan ya tidak cuma itu, tidak semudah itu Verguso. Rakyat pasti akan membandingkan pasangan Anies AHY dengan presiden saat ini, Presiden Jokowi. Ketika dibandingkan dengan Presiden Jokowi, saya jadi ingat perkataan Prabowo ketika masih berhadapan dengan Jokowi dalam Pilpres 2019, yakni soal Indonesia bubar. Waktu itu saya termasuk yang mentertawakan narasi Indonesia bubar yang dibawakan Prabowo, yang akhirnya ketahuan adalah bagian dari sebuah novel. Dengan kinerja dan prestasi Presiden Jokowi pada periode pertama, maka narasi Indonesia bubar jadi mustahil, dan kita sekarang sedang menikmatinya. Kembali ke Anies dan AHY. Anies kita kenal sebagai pejabat publik yang hobi kelebihan bayar. Banyak kejanggalan dalam soal anggaran. Belum lagi buang-buang duit rakyat lewat ajang Formula E yang gak jelas juntrungannya. Anies juga tidak suka belusukan. Sesuai dengan rekam jejaknya pada tahun 2013, Anies pernah mengkritik kegiatan belusukan Jokowi yang waktu itu masih jadi Gubernur DKI Jakarta, yang dia sebut sebagai pencitraan. Ternyata Anies konsisten. Dia tidak suka menjenguk rakyatnya, padahal pada masa pandemi ini rakyat sangat membutuhkan perhatian Anies sebagai gubernur. Kalau AHY didukung oleh bapaknya, ex-koruptor, ex-pemakai narkoba, dan penghina lambang negara. AHY tidak punya pengalaman sebagai pejabat publik. Terus gimana bisa jadi wakil presiden? Ya bisa saja, kalau nasibnya baik, didukung beberapa partai dan mendapatkan suara mayoritas dari rakyat. Semua kemungkinan bisa saja terjadi, bukan? Jika saat ini AHY memegang jabatan presiden, maka Indonesia akan lockdown. Negara bisa bangkrut atau terjerat utang besar yang tidak produktif pemakaiannya. Rakyat kecil akan menderita dan menjerit. Tapi apa AHY akan peduli? Sikapnya selama ini terlihat elitis. Kader partainya saja masih menyebut Jokowi sebagai tukang mebel, lalu bertanya kenapa tukang mebel bisa dipilih jadi presiden. Artinya bagi AHY dan partainya orang biasa tidak boleh jadi presiden. Baik Anies maupun AHY sama-sama bisa menyebabkan Indonesia beneran bubar. Tidak lagi bagian dari sebuah novel, tapi jadi kenyataan. Jangan dibayangkan mereka bisa membangun infrastruktur seperti Presiden Jokowi. Anies di Jakarta saja tidak membangun infrastruktur, hanya bisa ngecat dan bikin patung. Sedangkan AHY dan partainya selalu dikenang dengan warisan proyek mangkrak. Kalau memang mau Indonesia bubar, silakan saja memilih pasangan ini.